Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Fajar Dwi Mahardika dengan NIM 212101080006, Ratih Kurnianingsih dengan NIM 212101080012, Vina Rofahiyatul Makluna dengan NIM 212101080018, Jidah Hilwana dengan NIM 212101080019, Nur Hidayatul Kamilah dengan NIM 212101080028, dan Emi Putri Yuliani dengan NIM 212101080038. Pada video kali ini, kita akan memaparkan isi dari sebuah pop-up book yang membahas mengenai virus. Virus adalah organisme terkecil yang bersifat parasit dan bisa menimbulkan penyakit dengan cara menginfeksi makhluk hidup. Ciri-ciri virus adalah yang pertama yaitu bisa berkembang biak jika berada di dalam sel hidup parasit obligat intraseluler. Yang kedua, terdiri dari asam nukleat DNA atau RNA saja. Yang ketiga, berbentuk kristal jika berada di luar sel hidup. Dan yang keempat, berukuran sangat kecil yaitu antara 20 dan 300 nanometer, lebih kecil dari ribosom nukleat DNA atau RNA silindris. Bentuk-bentuk virus itu ada 4: bola, batang, polihidris, bentuk T. Selanjutnya itu akan membahas tentang daur virus. Sebelum mengenal lebih jauh tentang tahapan-tahapan daur virus itu ada 2 tahap. Yang pertama daur litik dan lisogenik. Apa sih perbedaan dari keduanya? Yang pertama daur litik. Daur litik itu mengalami penetrasi. Setelah dia penetrasi, artinya dia itu menempel kemudian melakukan penetrasi. Dilanjutkan dengan degradasi genom dari sel inang. Jadi seperti menghancurkan genom sel inangnya itu. Sedangkan daur lisogenik itu setelah penetrasi, dia dilanjutkan dengan penyisipan genom. Jadi genom virus itu disisipkan ke genomnya sel inang sehingga membentuk profag. Jadi kalau isogenik itu lebih smooth, dia menyisipkan. Kalau litik itu langsung menyerang. Itulah perbedaan dari keduanya. Sekarang kita akan membahas daur litik terlebih dahulu. Yang pertama yaitu di mana virus menempel pada dinding sel inang. Selanjutnya yaitu tahap penetrasi. Pada tahap penetrasi ini virus memasukkan materi genetiknya ke dalam tubuh inang. Selanjutnya dia akan masuk ke tahap replikasi. Fase replikasi ini komponen yang sudah dibentuk tadi itu diperbanyak sehingga menghasilkan banyak anakan. Kemudian masuk ke fase ke-6 yaitu sintesis. Memasukkan informasi yang dia punya itu ke dalam sel inangnya. Intinya membentuk virus baru. Setelah terbentuk komponen virusnya, setelah itu masuk ke tahap perakitan untuk menjadi the real virus. Yang terakhir yaitu tahap lisis, yaitu virusnya keluar dari dalam sel inangnya. Kemudian penjelasan yang kedua yaitu daur lisogenik. Dalam 2 tahap pertama perkembangan virusnya sama, yaitu ada proses absorpsi dan juga penetrasi. Absorpsi ini adalah di mana virus menempel pada dinding sel inang, sedangkan pada tahap penetrasi ini virus memasukkan materi genetik ke dalam tubuh inang. Kemudian tahap penyisipan yaitu penyisipan materi genetik dari virus yang nantinya akan bergabung dengan materi genetik inang. Selanjutnya yaitu sel inang ini akan mengalami fase pembelahan. Jadi selama sel inang yang kuat dan dalam kondisi menguntungkan, virus tetap dalam bentuk profag. Namun jika sel inang lemah dalam keadaan tidak menguntungkan, maka virus akan memisahkan diri dan akhirnya masuk ke dalam daur litik, hingga akhirnya proses akhir dari daur litik yaitu terjadinya perpecahan dinding sel dari sel inang, sehingga virus baru yang terbentuk ini dapat dilepaskan untuk melakukan replikasi ulang.
Selanjutnya yakni peran virus dalam kehidupan. Peran virus dalam kehidupan yakni ada dua, ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Peran virus yang menguntungkan dalam kehidupan yakni seperti virus dapat dimanfaatkan dalam teknologi rekayasa genetika. Virus dapat dimanfaatkan untuk pembuatan vaksin. Virus yang dimanfaatkan untuk pemberantasan hama dan virus yang dimanfaatkan untuk pengobatan secara biologis. Sedangkan peran virus yang merugikan dalam kehidupan yakni seperti mengganggu kesehatan manusia. Contohnya seperti virus corona, virus influenza, virus variola atau cacar, dan lain-lain. Dalam hal ini kita bisa melakukan upaya pencegahan virus yang membahayakan bagi tubuh manusia dengan menyebarkan poster-poster seperti yang ditampilkan pada video ini. Sekian dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.